Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita saudara sekalian. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom PD Hope. Sekali lagi shalom PD Hope. Apa kabarnya di malam hari ini saudara? Luar biasa, mantap saudara sekalian. Sebelum saya memulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada saudara sekalian. Nama saya Amanda Zevanya, saudara. Saat ini saya mendampingi suami saya menggembalakan sebuah gereja di Jakarta. Namanya Kerinduanku Church. Dan saat ini gereja kami, puji Tuhan saudara, ada 3 cabang di Jakarta. Ada di Bekasi, ada di Kelapa Gading, ada di Kuningan City. Kalau saudara sekalian lagi ada kesempatan, mungkin ada acara di Jakarta, boleh saudara sekalian beribadah di tempat kami. Dan saat ini saya juga hadir bersama suami saya, Pastor Dr. Gideon Simanjuntak, saudara sekalian. Ini bukan pertama kalinya saya ke PD Hope, tapi beberapa kesempatan yang lalu saya ke PD Hope jadi tim pendeta, saudara, dampingin suami saya. Kali ini kita suami istri, kita tag team, gantian. Saya yang diundang, dipercayakan oleh Ibu Gembala di tempat ini untuk berkhotbah, dan suami saya yang mendampingi saudara. Jadi hari ini dia yang jadi asisten saya, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini saudara saya dikasih tahu sama Ibu Felicia bahwa temanya PD Hope untuk tahun 2026 adalah The Year of Vision. Tahun visi. Tadi kita sempat ngobrol apa yang Tuhan taruh di hati gitu untuk tema ini. Dan Ibu Felicia bilang, ya, kalau Tuhan itu kalau mau bawa kita ke satu tempat, kita tuh pasti kita tahu dulu nih, kita punya gambarannya dulu. Kita bisa gambarin dulu, kita bisa memimpikannya dulu, dan Tuhan pasti bawa kita ke sana. Makanya kalau bicara soal vision, ini tentang melihat bagaimana melihat lebih jelas. Tentang arah, tentang tujuan yang Tuhan berikan. Tapi gini loh, dalam perjalanan iman kekristenan kita, bahwa visi rohani itu nggak diukur dari seberapa jauh kita bisa melihat ke depan. Tapi lebih dari itu bagaimana hidup kita, cara hidup kita bisa berubah karena kita mau menuju ke sana. Sampai sini nangkep maksudnya ya saudara. Jadi gini, vision itu nggak berhenti di apa yang bisa kita bayangkan, apa yang bisa kita mimpikan, apa yang bisa kita lihat. Tapi visi itu selalu menuntut respon dalam kehidupan kita. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang anak muda punya visi pengen jadi atlet sepak bola misalnya. Kalau ditanya, oh dia memimpikan dia kayak Lionel Messi, dia memimpikan dia kayak Cristiano Ronaldo. Tapi kerjaannya tiap hari cuman mager di rumah. Cuman ngangengong bengong depan TV, makan yang gak dijaga, gak pernah latihan, gak pernah olahraga, gaya hidupnya masih sembarangan. Apakah mungkin dia mencapai ke sana? Gak mungkin. Semua kalau kita punya visi pasti ada sesuatu dalam diri kita, bagaimana cara hidup kita berubah harus mengarah kepada visi itu. Harus menuju ke sana, harus ke sana. Kalau saudara pengen ke Surabaya, kan gak mungkin saudara cuma diem di Malang tapi cuma membayangkan pengen ke Surabaya deh. Atau misalnya saudara pengen ke Surabaya tapi saudara nyetir arahnya justru ke Yogyakarta. Gak akan nyampe ke sana. Sampai sini maksud saya ya. Makanya bicara soal visi itu harus diwujudkan, harus kelihatan lewat cara hidup kita. Nah hari ini saudara sekalian, saya pengen cerita sama saudara, pengen sharing firman Tuhan sama saudara mengenai hidup yang terhormat. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengaku, yang mengklaim diri kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita punya hidup yang terhormat. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan, kita bisa mempunyai identitas yang terhormat di dalam Tuhan, supaya kita bisa nyampe pada panggilan itu, pada visi yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Saudara siap diberkati, amin? Amin. Saya akan buka dengan pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya kalau bicara soal kehormatan, bicara soal honor, rasa hormat. Apa sih sebenarnya kehormatan itu? Apakah kehormatan itu hanya sekedar perilaku? Sekedar ya udah bagaimana dia berinteraksi satu sama lain, bagaimana dia mempresent dirinya di depan orang lain, atau hanya sebuah etika gitu. Oh, kalau misalnya cara hidup yang terhormat nih, kalau kita menunjukkan kita punya honor, kita punya rasa hormat. Oke, kalau ketemu sama orang tua berdiri, salam. Kalau ada misalnya kita lagi di kendaraan umum, lihat ibu hamil, berdiri. Atau kalau misalnya lihat kita jalan gitu ya, di jalanan di gang, ada orang lagi ngobrol, kita nunduk, permisi Pak, permisi Bu. Apakah sekedar etika sosial atau honor adalah sesuatu yang melekat pada kebenaran? Dan kita semua sama-sama tahu kebenaran hanya ada di dalam
di dalam Yesus. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Nah makanya kalau bicara soal kehormatan, hari ini saya pengen bagikan 3 cara hidup saudara. 3 cara hidup yang terhormat, yang mengarahkan kita, yang membawa hidup kita kepada panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Saya akan langsung mulai aja dalam poin yang pertama. Oh by the way, saya beri judul dalam khotbah saya di malam hari ini, Grace and Honor in Practice. Grace and Honor in Practice. Mempraktekkan rasa hormat, kehormatan, dan anugerah dan kasih karunia. Yang pertama, poin yang pertama, true and consistent identity. Identitas yang real, yang true, yang apa adanya, yang it is what it is. Tapi bukan hanya berhenti di situ, tapi juga konsisten. Garis besarnya adalah konsisten. Identitas yang konsisten. Saya buka dengan kalimat ini saudara. It's not what I do that makes me honorable, it's who I am. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan, bukan pekerjaan kita yang membuat kita menjadi honorable atau terhormat. Tapi rasa hormat itu, kehormatan itu ada pada diri kita, pada identitas kita. Kita akan belajar lebih dalam. Gini saudara, ada pekerjaan-pekerjaan yang punya label yang mulia. Benar ya, kalau misalnya kita dengar di pengadilan, di persidangan, biasanya orang-orang memanggil hakim dengan sebutan yang mulia. Ingat beberapa waktu yang lalu kalau di Indonesia ada kasus yang besar sekali, yang satu Indonesia heboh, kasus hukum yang heboh, biasanya persidangan ditayangin secara live. Orang-orang ketika saksi atau ketika terdakwa atau ketika pengacaranya ngomong sama hakim, mereka pasti bilang yang mulia, mohon izin yang mulia. Bla 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 pakai kata yang mulia. Hakim adalah pekerjaan yang mulia. Kalau kita ketemu sama duta besar dari negara mana gitu. Dia punya title depannya His Majesty. His Majesty atau Your Honor. Ada kata itu tuh, ada kata yang terhormatnya itu tuh. Tapi gini loh, yang membuat seseorang terhormat bukan pekerjaannya. Pekerjaannya bisa terhormat, tapi belum tentu orang yang bekerja dalam bidang tersebut hidupnya honorable. Kita lihat, ada hakim, ada jaksa yang dalam persidangan disebut yang mulia, tapi ternyata tersandung kasus korupsi. Ternyata di rumahnya katanya nyimpen triliunan rupiah. Ada banyak orang yang pekerjaannya honorable, wow pekerjaannya terhormat. Dokter mungkin pekerjaannya terhormat. Tapi berapa waktu yang lalu kita mendengar ada kasus dokter yang menyalahgunakan obat bius untuk kepentingan pribadinya, untuk melakukan pelecehan terhadap pasiennya. Pekerjaan bisa terhormat, title bisa terhormat, tapi cara hidup belum tentu. Makanya saya katakan yang bikin kita honorable bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa kita. Gini, Alkitab tidak mendefinisikan honor atau rasa hormat atau kehormatan sebagai hasil dari sebuah tindakan yang besar gitu. Suatu hal yang gede yang kita lakukan, suatu pengorbanan yang besar yang kita lakukan. Mungkin kalau kemarin waktu heboh bencana banjir di Sumatera. Ada orang yang donasi miliaran rupiah ke sana. Belum tentu, itu tidak menjamin seseorang hidupnya, identitas hidupnya benar-benar yang true and consistent identity-nya sebagai terhormat. Makanya gini, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Apa yang dilihat manusia, yang manusia menilai, oh ini keren ya, oh ini hebat ya, oh ini luar biasa ya, oh ini cocok ya, oh ini pantas ya. Tapi kata Tuhan, oh belum tentu, no, aku telah menolaknya. Lanjutannya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah masalahnya, kalau Tuhan melihat hati, urusan hati nih, cuman kita sama Tuhan yang tahu. Orang lain gak tahu. Bahkan mungkin suami, istri belum tentu tahu kedalaman hati pasangannya. Yang tahu hati cuman kamu sama Tuhan. Makanya bicara soal honorable bukan lagi ngomongin soal pendapat orang tentang kita. Tapi bagaimana kita benar-benar menghidupinya secara real, secara terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Makanya gini, kita mengenal istilah Imago Dei. Ya, kita mengenal istilah Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sejak kita diciptakan, sejak semula Tuhan menciptakan manusia, sudah dibikin segambar serupa dengan Allah. Baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menciptakan manusia itu Imago Dei. Sama seperti kita, gambar dan rupa kita. Makanya kehormatan bukan sesuatu yang kita capai, bukan achievement.
tapi assignment. Dari sejak semula saudara, engkau dan aku, setiap kita di tempat ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita, jenis kelamin kita, usia kita, status ekonomi sosial kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Amin. Kita di-assign, kita dikasih sama Tuhan. Jadi bukan dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang bisa kita lakukan. Gini loh, Alkitab bilang aja, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Ibu-ibu tahu kan Bu, kalau ada kain kotor di rumah, ada cucian kotor, baunya apa? Demek. Baunya demek. Gak tahan, kita bahkan ngomel mungkin sama mbak kita di rumah, kenapa gak dicuci sih mbak ini? Ini kain kotor, cucian kotor, kenapa gak dicuci-cuci sih? Perbuatan baik kita kayak kain kotor, artinya apa? Perbuatan baik kita gak bisa bikin apa-apa. Perbuatan baik kita gak berarti apa-apa. Perbuatan baik kita gak bisa beli apapun, gak bisa beli keselamatan itu, gak bisa beli identitas itu. Tuhan yang kasih sama kita. Tuhan yang berikan, Tuhan yang assign sama setiap kita. Ibaratnya kayak gini, kita ingat-ingat pelajaran waktu SD ya. Kita ingat pelajaran waktu SD nih. Waktu kita dulu SD belajar IPA, belajar apa itu? Fisika mungkin ya, atau itulah ilmu langit gitulah ya. Bulan punya cahaya sendiri atau enggak Pak Bu? Halo? Bulan punya cahaya bersinar sendiri atau enggak? No. Terus kenapa kalau kita keluar, kita lihat bulan, bulannya terang. Dari mana cahayanya? Dari matahari. Bulan gak punya cahayanya sendiri. Tapi kenapa yang bikin bulan terlihat indah? Yang bikin bulan jadi banyak lagunya tuh. Kalau bulan bisa ngomong. Dan lain-lain, serem juga sih kalau bulan bisa ngomong ya saudara. Banyak lagu yang bicara soal bulan. Kenapa kayak selalu suatu hal yang sangat indah? Karena dia bersinar dan kita tahu sinarnya bukan dari dirinya sendiri tapi dari matahari. Begitupun kita saudara sekalian, kemuliaan kita, kehormatan kita, semua yang baik dalam diri kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang kasih sama setiap kita. Amin. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Akulah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kita gak bisa bikin apa-apa. Kita bisa berbuah saudara sekalian, kita bisa berbuah, kita bisa jadi berkat buat orang lain, kita menikmati kebaikan Tuhan dan lain-lain. Itu simply karena kita sebagai ranting, tugas kita nempel sama pokok anggurnya. Berbuah itu bukan tugasnya ranting. Oke, berbuah bukan tugasnya ranting. Berbuah tugasnya pokok. Batangnya, kembali lagi kita ingat-ingat pelajaran SD dulu, pelajaran biologi, pelajaran IPA. Dari mana pohon bisa dapat nutrisinya sehingga dia tetap hidup, ada daunnya, ada buahnya, dari mana? Karena nutrisinya dari akarnya yang disalurkan ke batangnya yang kokoh, ke dahannya, ke ranting-rantingnya sampai dia berbuah di ujung rantingnya. Berbuah itu bukan tugasnya ranting. Andrew Murray dalam bukunya Abide in Christ bilang begini, ranting tidak memikul beban buah. Ini bukunya. Pokok anggur yang memikul ranting dan seluruh buahnya. Tugas kita sebagai manusia bukan berusaha berbuah. Nah, jangan salah fokus nih. Jangan salah fokus Kota Malang. Kadang-kadang fokusnya kita pengen berbuah. Bagaimana berbuah, gimana supaya orang lain diberkatin. Fokusnya kita bukan berbuah. Beban untuk berbuah bukan bebannya kita. Tapi fokus kita adalah berusaha untuk nempel sama pokok anggurnya. Nempel sama Tuhannya. Kadang kita salah fokus. Kita fokus untuk berbuahnya, tapi kita nggak nempel sama pokok anggurnya. Pertanyaannya, how come? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Saudara lihat kalau misalnya daun putus, copot dari pohonnya, daunnya tadinya hijau, mungkin ketiup angin gitu ya, ketiup angin, terus daun-daunnya jatuh berguguran. Awalnya pas dia jatuh di tanah, masih hijau ya, kasih beberapa hari. Lama-lama dia menguning, coklat, kering dan mati. Kalau kita nggak nempel, awalnya mungkin kelihatannya masih baik-baik aja tuh.
Baru sehari 2 hari, masih hijau kok, masih bisa kok. Ketika kita mulai lupa sama Tuhan, ketika kita mulai jauhin diri kita dari persekutuan-persekutuan orang kudus seperti ini. Ketika kita mulai males baca Alkitab, ketika kita mulai kering, jam doa kita mulai asal-asalan. Doa kita cuma formalitas, cuma doa makan doang. Itu juga doanya Tuhan Yesus kayak mau makan, terima kasih buat berkatmu, amin. Hafalan, kayak orang nge-rap. Ketika kita mulai mengabaikan itu semua, you will be dry and die. Slowly but surely, kita akan jadi kering dan mati. Gini, saya kasih saudara ilustrasi biar saudara bisa lebih memahaminya. Saya bawa kotak susu, saudara. Ini sekotak susu. Kita tahu dalam susu ada banyak nutrisi ya. Banyak hal-hal yang baik ya, saudara ya. Banyak hal yang baik, kita kasih anak kita, kasih minum susu. Kita bilang minum susu kamu biar tinggi, minum susu banyak proteinnya, banyak kalsiumnya dan lain-lain. Kita tahu dalam susu ini adalah ada banyak kebaikan, banyak nutrisi. Nih saya baca ini, nutrition facts-nya. Dalam sekotak susu ini ada protein, karbohidrat, gula, garam, vitamin A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B12, K, biotin, kalsium, iodin, fosfor, selenium, kalium, zat besi, kolin. Tuh, banyak nutrisi yang baiknya, banyak vitamin dan mineral terkandung dalam sekotak susu ini. Bagaimana caranya agar tubuh saya mendapatkan manfaat baik dari susu ini? Diminum. Caranya saya taruh sedotannya. Minumlah. Jangan, kita nggak disponsorin. Tapi siapa tahu mau jadi brand ambassador boleh. Caranya diminum sehingga saya bisa dapetin nutrisinya, dapetin hal baiknya. Kita tahu, susu ini aja banyak hal baiknya. Tuhan kita sumber dari segala hal yang baik. Bukan hanya berkat secara materi, tapi juga ada damai sejahtera, sukacita, jalan keluar, semua terobosan, semua hal-hal yang baik ada di dalam Tuhan kita. Keselamatan, semua di dalam Tuhan kita. Tapi caranya, bagaimana caranya Tuhan menyalurkan itu sama kita? Harus ada salurannya dong, harus ada sedotannya dong, benar ya, harus ada sedotannya dong. Makanya sedotannya nih Tuhan kasih untuk menyalurkan kebaikannya, berkatnya, kasihnya sama kita. Dia kasih apa? Dia kasih keluarga, dia kasih pasangan, dia kasih anak, dia kasih pekerjaan, dia kasih pelayanan, dia kasih gereja, dia kasih PD Hope. Dia kasih begitu banyak saluran supaya kita bisa mengecap kebaikannya Tuhan. Supaya kita bisa meminum, mengkonsum semuanya kebaikan Tuhan dalam diri kita. Nih semua nih tadi nih, keluarga, pekerjaan. Supaya kita merasakan segala kebaikannya Tuhan. Tapi lama-lama ketika kita fokusnya, kita pikir kebaikan itu kita mulai lupa. Bukan dari dalam kotak susu ini, tapi dari sedotannya. Tuhan kasih kita keluarga. Waktu kita dulu nyari jodoh, kenapa jadi begini megangnya? Waktu kita dulu nyari jodoh, kita cari Tuhan. Tuhan, berikan aku pasangan hidup. Ketika Tuhan kasih pasangan, Tuhan kasih pacar. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini, Tuhan kasih pacar, Tuhan kasih. Kita mulai fokusnya sama pasangan. Tuhan kasih pekerjaan, kita mulai fokusnya sama pekerjaannya. Tadinya dulu, setiap Selasa gak pernah absen. Sekarang tiap Selasa WA di grup. Maaf ya banyak kerjaan nih. Puji Tuhan bisnis lancar. Pakai puji Tuhan lagi kan. Puji Tuhan bisnis lancar jadi gak sempet lagi ke PD Hope. Bu Felicia mulai cariin, kemana ya yang itu yang kemarin ya. Yang dulu setiap Selasa nangis-nangis minta doain kerjaan kemana ya. Pas dicari, ya kan jawaban doa pastor, jawaban doa. Kita mulai fokus sama hal yang lain. Kita lepas dari kotak susu ini, kita fokusnya sama salurannya, sama sedotannya. Awal-awal masih ada sisa ya, beberapa tetes susu di dalam sini ya. Masih bisa kita hirup, nih aja saya masih bisa hirup nih. Masih terasa gurih susunya. Kita pikir baik-baik aja. It's okay kok, udahlah absen-absen gereja sebulan 2 bulan, it's okay gak apa-apa. Aduh iya sih dulu baca Alkitab rajin sih, sekarang udah ya kira-kira Alkitab ada di mana ya sekarang tuh Alkitab ya, udah mulai lupa ya kan. Kita terus, lama-lama kita berpikir, kok manisnya hilang, kok gurihnya hilang. Kita terus, semakin kita berusaha isep terus. Kita gak dapat apa-apa. Tapi kitanya
capek. Makin gak dapat apa-apa. Kita pikir yang salah sedotannya. Kita pikir suami kita berubah. Istri kita berubah. Kok dulu waktu awal nikah dia baik. Saudara pernah sering dengar kan orang bercerai alasannya apa? Udah gak cocok lagi. Kok bisa gak cocok lagi? Emang waktu awal-awal gimana? Waktu awal memutuskan nikah? Cocok kan? Makanya mutusin nikah. Kok bisa gak cocok lagi? Mulai berpikir pekerjaanmu kau salahin. Pekerjaan ini bikin aku stres, anxiety, pusing, stres, depresi. Mulai capek, bahkan pelayanan, bahkan gereja. Fokusnya mulai pelayanan, aku drain. Orang-orang di gereja ternyata toksik semua. Fokusnya kita pikir yang salah, sedotannya. Celakanya kita berpikir, kita buang sedotannya, kita ganti dengan sedotan yang lain. Kita berpikir, cerai aja lah. Ganti istri, ganti suami. Keluar aja lah dari gereja. Berhentilah pelayanan. Cari yang lain. Padahal kesalahannya bukan di sini. Kesalahannya karena sedotannya tidak lagi masuk ke dalam kotak susunya. Gimana caranya supaya kita bisa kembali mengecap? Kembalikan semua hal ini, sedotannya, ke dalam kotak susu. Sehingga kita bisa menikmati lagi semua kebaikan Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Kita tuh kering di luar Tuhan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Emang saudara pikir kehormatan kita itu semua dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan? Enggak, semua kalau kita nempel sama Tuhan, consistently. Nempel terus sama Tuhan. Supaya segala kebaikan Tuhan itu, berkat itu, sinarnya itu kayak matahari bisa terus ada dalam hidupmu dan ngalir buat orang lain. Amin. Your identity bukan dari apa yang kamu lakukan, bukan dari apa yang kita kerjakan, tapi dari apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Makanya caranya gimana? Nempel terus sama Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini mungkin nggak copot kok pastor, ya cuman rantingnya udah mulai goyang-goyang aja sih. Hari ini kabar baik saudara. Tuhan ingetin saudara untuk kembali melekat erat sama Tuhan. Amin. Kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, how to live an honorable life, displaying God's glory. Mendisplay kemuliaannya Tuhan, nyambung sama poin yang tadi. Mendisplay, ketika kita udah menerimanya dari Tuhan, maka efeknya adalah berbuah. Orang lain bisa rasain, orang lain bisa tahu. Kita bisa lip service depan orang lain. Kita bisa bilang, oh bisa nyanyi di sini sambil nangis-nangis, angkat tangan geter-geter. Tapi orang lain yang bisa lihat, apakah kamu benar-benar karena kemuliaan Tuhan di dalammu, karena hubunganmu yang intim sama Tuhan, atau hanya performance, atau hanya acting. Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya yang kita pantulkan bukan Tuhan itu sendiri, bukan Tuhannya. Makanya saya buka dengan kata ini. Honorable identity is lived, not only claimed. Identitas yang terhormat itu dihidupi, nyata, kelihatan, aktif. Bukan hanya diklaim di mulut. Bukan hanya diucapkan. 1 Petrus 2, 11, 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, pede hop. Milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari mana? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, saya ceritain sedikit latar belakang dari ayat ini. Ayat ini ditulis, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada gereja mula-mula. Pada masa itu wilayah mereka itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kalau saudara pernah dengar, Kaisar Nero adalah kaisar Romawi yang terkenal yang paling jahat sepanjang sejarah. Paling jahat. Manic, agak-agak stres deh, pokoknya jahat banget nih orang. Dan dia benci banget sama kekristenan. Petrus menulis surat ini kurang lebih sekitar 7 tahun sebelum Kaisar Nero puncak-puncak kegilaannya. Puncak-puncak kejahatannya. Jadi sudah di bawah pemerintahan Kaisar Nero tapi belum peak
belum peaknya. Saudara tahu di kota Roma ada Koloseum ya, saudara yang mungkin pernah ke Italia, ke kota Roma ada Koloseum. Koloseum itu dulu dipakai sama Kaisar Nero untuk membunuh orang-orang Kristen, martir-martir mula-mula dengan cara apa? Orang-orang Kristen dibalurin darah badannya dan kemudian dia ngelepas peliharaannya singa yang gak dikasih makan 2-3 minggu, diadu untuk dimakan orang-orang Kristen. Kemudian orang-orang martir Kristen, mohon maaf, badannya ditusuk dari bawah, ditaruh di jalan-jalan dan dibakar sebagai penerangan kota. Supaya apa? Supaya Kaisar Nero lihat nih, kalau lu ngaku Kristen, kalau kalian jadi Kristen ikut mereka, kalian bakal diginiin nasibnya. Jadi ancaman, jadi teror buat orang-orang. Dia benci banget sama orang Kristen. Dia menuduhkan kepada orang-orang Kristen dibilang sebagai orang-orang kanibal. Kenapa? Karena orang-orang Kristen perjamuan kudus, makan tubuh darah Yesus. Makan minum tubuh darah Yesus. Dibilang orang-orang Kristen orang-orang kanibal. Dibilang mereka kaum homoseksual karena aku memberikan kamu ciuman kudus dan lain-lain. Jadi makanya firman Tuhan ketika Petrus bilang begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya kalau kejadian tuh mereka memfitnah kamu, mereka menuduhkan yang jahat sama kamu, mereka bilang kamu orang gak benar, mereka bilang kamu munafik, mereka bilang kamu korupsi, mereka bilang kamu ini itu dan lain-lain, mereka semua menuduhkan yang jahat sama kamu, orang-orang di sekitar kamu dapat bersaksi untuk kamu bahwa kamu gak seperti itu. Saudara tahu yang membela orang-orang Kristen di bawah kekaisaran Nero adalah warga Roma. Karena kenapa? Karena ketika Roma diwabahi oleh penyakit menular, yang ngerawat mereka, yang mau ngurusin mereka adalah orang-orang Kristen, gereja mula-mula. Sehingga ketika dituduhkan yang jahat kepada gereja mula-mula, yang membela mereka adalah warganya sekitar. Ini maksud firman Tuhannya. Milikilah cara hidup yang baik, yang terhormat, yang benar, yang lurus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau di kantor dibilang kamu korupsi dan lain-lain, ada orang lain yang bisa bersaksi, gak mungkin. Ini orang baik kok. Kalau ada orang yang menuduhkan yang jahat sama kamu, lu katanya dituduh ngegosipin si ini lu, katanya lu dituduh ngomongin dia, lu nyebarin berita tentang dia. Orang lain sahabatmu bisa bersaksi, gak mungkin. Ini orang mulutnya gak pernah dipakai buat ngomongin orang. Gue tahu banget. Sampai sini nangkep maksudnya ya. Makanya milikilah cara hidup yang baik, displaying God's glory. Hidup yang terhormat sesuai dengan firman Tuhan tuh meng-attract orang lain kepada Kristus. Orang lain tertarik sama Yesus. Kalau dari cara hidup kita. Tapi dua macam nih. Saudara suka sebel gak sih kalau nonton berita gitu ya? Misalnya ada pejabat gitu yang ketahuan korupsi nilainya besar gitu. Atau kasus-kasus yang heboh banget di Indonesia. Pas kita lihat ternyata oknumnya pelakunya Kristen. Sebel gak sih? Kayak bikin udah kita minoritas. Terus udah minoritas bikin kasus gede se-Indonesia Raya Kristen lagi. Namanya nama Kristen lagi. Kayak kita kan sebagai orang Kristen kita malu gitu loh. Malu kita. Karena kita minoritas sedikit. Jadi kalau kita melakukan satu hal yang gede, entah itu baik atau buruk, gampang dilihatnya. Gampang ke-track-nya gitu loh. Contohnya gini. Hidup terhormat sesuai dengan firman Tuhan meng-attract orang kepada terang Kristus. Saudara ingat ketika Daud baru mengalahkan Goliat? Ketika Daud baru mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel 17. Saul tuh nanya, gini loh kondisinya bangsa Israel, satu negara, satu kerajaan. Mereka sedang dalam ketakutan melihat bangsa Filistin. Melihat Goliat. Itu pasukan tentaranya ketakutan. Sampai rajanya aja, Saul, ketakutan menghadapi Goliat. Panglima perangnya orang Filistin, tentara perangnya orang Filistin, jagoannya orang Filistin. Tiba-tiba ucuk-ucuk muncul seorang anak muda. Umurnya kurang lebih 16-17 tahun. Daud nih bukan siapa-siapa. Bukan dari keluarga siapa-siapa, bukan. Alkitab bilang Daud menggembalakan kambing domba ayahnya. Berapa ekor? 2-3 ekor. Bukan 2.000, 3.000, enggak. Kayak piaraan gitu. Mungkin di bayangan saya kalau zaman sekarang tuh kayak bawa guguk keluar rumah sore-sore gitu. Tapi Daud melakukan pekerjaannya, tanggung jawabnya dengan setia. Kalau saya boleh bahasakan dengan terhormat. Sekalipun cuman dipercayakan kecil sama bapaknya, tapi dia bertanggung jawab banget sama peliharaannya. Alkitab bilang beruang datang, gue sikat. Singa datang, gue hadepin. Aku lindungin domba-dombaku. Bertanggung jawab sama apa yang dipercayakan kepadanya.
Ketika bangsanya dalam ketakutan, diremehin, dilecehin sama Goliat, Daud maju. Dan kita tahu ya, Daud menang melawan Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat yang terakhir, Saul tanya sama dia, anak siapakah engkau ya orang muda? Di sini Daud dapat kesempatan untuk membesarkan nama bapaknya. Anak hamba tuanku, Isai, orang Bethlehem itu. Gini loh, kalau kita jadi berkat buat orang lain, kalau hidup kita sebagai orang Kristen, baik sama orang lain diberkatin, mau nolong orang lain, bantu orang lain, gak suka ngomongin orang, gak jahat sama orang, nama Tuhan yang dimuliakan sebagai Bapak kita. Gini, contoh lagi, saya punya salah satu pengerja di gereja kami, seorang anak muda saudara. Seorang anak muda, masih kuliah, dia berasal dari keluarga yang prominent family. Keluarganya salah satu pejabat tinggi di Indonesia, papanya seorang businessman, main tambang, orang hebat, dia punya akses, dia punya keluarga yang punya power, dia punya semua fasilitas, keuangan dia nggak pusing, power dia nggak pusing dan lain-lain. Hidupnya dari dulu aman lah, nyaman lah, enak lah. Dan melayani di gereja kami. Anak ini walaupun dengan bergelimang segala kemudahan dan harta, kalau ketemu sama orang lain sopannya minta ampun. Pelayanannya nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah bertingkah, nggak pernah memamerkan siapa dia, siapa keluarganya, nggak pernah. Sopan banget, baik banget. Nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah pakai privilege yang dia punya. Sampai suatu hari saya punya kesempatan untuk ngobrol sama dia. Dalam kita ada fellowship pengerja, saya ngobrol sama dia, saya tanya, kamu tuh punya segala-galanya. Kenapa sih kok kamu kayak begini nih? Sopan, baik, dan lain-lain. Yang saya tanya, papa mama ngajarinnya gimana sih sama kamu? Karena kita sering ketemu ya, orang-orang anak-anak muda yang punya akses, punya harta, tapi belagunya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Lo gak tahu bapak gue siapa? Lah kok nanyanya sama saya, nanya sama emaknya harusnya ya? Tanya sama mama kamu, bapakmu siapa kan gitu. Lo gak tahu bapak gue siapa? Gak tahu kita. Sombong gitu. Pakai mobil mending pakai uang usaha dia, enggak uang bapaknya. Tapi dipakai buat pamer, buat sombong. Sebel kan kita sama kayak gitu kan. Saya tanya, papa tuh ngajarin apa sih di rumah? Kemudian dia cerita nih, papa tuh begini kak, papa gini, mama begini kak. Dari situ pandangan saya terhadap papanya berubah. Saya pikir he's just another businessman, another politician. Tapi ternyata hebat ya si om ini. Bisa didik anaknya begitu, padahal punya segala-galanya. Yang dapat kredit bukan hanya anaknya tapi papanya. Begitupun hidup kita sebagai orang Kristen saudara. Makanya 1 Petrus 2:21 bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa yang sudah dia lakukan. Kita belajar sedikit saudara. Kata teladan yang dipakai di ayat ini pakai bahasa Yunani. Hupogramos. Yang artinya gini. Gambarannya gini, kalau dulu mereka waktu ngajarin murid-murid itu untuk nulis, waktu guru mengajar anak-anak untuk nulis, mereka tulisannya di atas papirus, di atas kertas papirus, kemudian dia taruh another kertas yang lain di atasnya, dan dia suruh muridnya untuk tracing. Ikutin apa yang udah dia tulis di bawahnya, tulisan di bawahnya. Ada contohnya, ada polanya, anak-anak tinggal ngikutin. Kata ini yang dipakai untuk kata teladan. Yesus sudah meninggalkan hupogramos bagimu. Dia udah jalanin duluan, dia udah tulisin duluan. Tugas kita untuk mengikuti. Kita semua di sini adalah orang-orang Kristen, benar nggak? Kita semua di sini mengaku kita sebagai Kristen. Saudara tahu Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Saudara kalau dengar ada istilah Gus Durian. Pengikut Gus Dur. Jadi pola pikirnya, nilai-nilainya itu semua ngikutin caranya Gus Dur. Kalau kita mengaku sebagai seorang Christian, pengikut Kristus, kaumnya Kristus, yang ngikutin pola pikirnya Kristus, yang ngikutin gaya hidupnya Kristus. Sekarang pertanyaan saya, apakah cara hidup kita sehari-hari sudah mengikuti apa yang telah Kristus lakukan? Bagaimana cara berpikir kita? Bagaimana kita berkata-kata? Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita memandang orang lain? Kalau memandang orang lain,
yang ibaratnya minimal sejajar sama kita deh, setara sama kita deh. Atau lebih tinggi mah kita gampang ya, nilai-nilainya tuh banyak di pelajaran PPKN kita belajarin dulu. Tapi lihat gak bagaimana Kristus melihat orang berdosa? Bagaimana kita melihat orang yang jahatin kita, yang ngehianatin kita, yang ninggalin kita, yang ngomongin kita dari belakang, yang berusaha untuk kayak cari perkara mulu sama kita gitu loh. Lu kenapa sih cari penyakit mulu sama gue, kenapa sih? Bagaimana cara kita memandang orang-orang seperti itu? Bagaimana kita meresponi orang yang dosanya beda sama kita? Sadarkah kita bahwa kita sama-sama butuh belas kasihan Tuhan? Halo? Sama seperti orang yang jahat sama saudara, kita pun butuh belas kasihan Tuhan, kita sama. We just sin differently. Kita semua sama-sama butuh anugerah Tuhan. Pernahkah kita minta sama Tuhan untuk Tuhan kasih aku hati seperti Tuhan. Kasih aku bagaimana Tuhan memandang orang yang jahat. Kasih aku hati untuk bisa memandang dia sama seperti Tuhan memandang dia. Makanya ada lagunya kan. Berikan ku hati seperti hatimu. Saudara yang tahu lagunya sama-sama kita nyanyiin yuk. Yang penuh dengan belas kasihan. Terus apa? Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku. Adakah kita berdoa minta Tuhan kasih kita mata seperti dia, hati seperti dia, tangannya dia yang mengulurkan tangan buat orang berdosa, yang nolong orang, yang mau nyembuhin orang, yang mau jadi berkat buat orang. Yang gak pandang siapapun itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di Alkitab, ini mungkin kata-katanya sedikit ekstrim, Yesus menerobos batas-batasan. Menerobos semua yang menurut orang Farisi, ini gak benar nih. Yesus terobos untuk menyatakan belas kasihannya. Adakah kita Kristen yang sebenarnya mengikuti Kristus? Teladan Kristus, apa yang telah dia tinggalkan buat kita. Adakah kita sudah mengikuti jejaknya dalam hidup ini? Yesus bukan hanya sekedar contoh moral, ilustrasi. Yesus bukan hanya sekedar apa ya tokoh inspirasi gitu. No, dia adalah pola, dia adalah hupogramos, pola yang harus kita ikutin dalam hidup ini. Kalau kita mengaku sebagai seorang pengikut Kristus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, full of grace and mercy. Penuh anugerah, penuh belas kasihan. Saya bacain saudara, Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabnya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian apa? Tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Everything having to do with honor has to do with how I treat other people. Bicara soal kehormatan, bicara soal hidup terhormat, urusannya adalah bagaimana saya memperlakukan orang lain. To consider myself an honorable person, menghidupi hidup kita sebagai orang yang honorable, sebagai pribadi yang terhormat, adalah bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Bukan bagaimana orang lain ketemu kita nunduk-nunduk, siap bos, pagi bos, selamat pagi pak, ibu gembala mari. Bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Bagaimana kita meresponi orang yang bahkan paling jahat sama kita sekalipun. Orang yang ngomongin kita, orang yang nusuk kita dari belakang, mantanmu yang selingkuhin kamu buat sahabatmu, buat orang-orang yang jahatin kita, buat partner bisnismu yang bawa kabur uangmu. Bagaimana kamu memperlakukan dia, bagaimana kamu memandang dia, itu bicara soal honor. Gak ada urusannya sama bagaimana mereka terhadap kita, tapi kita terhadap mereka. Makanya tadi seperti yang Kristus lakukan. Bagaimana Kristus memandang orang-orang berdosa. Kita belajar sedikit ya saudara. Sedikit lagi. Ini poin saya yang terakhir, sedikit lagi. Mazmur 15 ayat yang ketiga, ada kata ayatnya begini. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Frasa ini saudara, frasa ini pakai bahasa Ibrani, lo ragal aleshono. Lo itu artinya tidak. Lo itu bahasa Ibrani artinya tidak. Leshono itu artinya lidah. Nah, yang menarik adalah kata ragal di sini. Kata ragal, akar katanya itu regel, yang artinya kaki. Ragal secara harfiah diterjemahkan berjalan mondar-mandir, kakinya kemana-mana. Jadi kata ini nih tidak menyebarkan fitnah dalam bahasa aslinya bicara soal gini, terjemahan literalnya nggak ngasih kaki sama lidahnya. Lidahnya nggak jalan kemana-mana. Bukan secara literally ya kayak film horor gitu lidah melayang-layang, bukan. Tapi omongannya tukang ngomongin orang kemana-mana. Nyebarin cerita-cerita, banyak ngomongin orang lain. Tapi dengan garis bawahnya, dengan tujuannya untuk aktivitas yang dilakukan sengaja berulang-ulang, menyebar dan tujuannya untuk maksud jahat, membawa efek menjatuhkan, mempermalukan dan merusak reputasi orang lain. Ngomongin orang, jadi gini loh, kadang-kadang ngomongin soal fitnah, itu bukan hanya berarti berita bohong gitu. Bukan hanya berarti berita gak benar. Bisa jadi mungkin ceritanya benar. Tapi tujuanmu menyebarkannya apa? Tujuan lidahmu jalan-jalan itu apa? Cuman buat seru-seruan? Cuman buat bahan seru di perkumpulan kita? Gosip, kita kan gitu kadang-kadang kalau lagi gosip nih, saya tanya sama ibu-ibu nih, kita kalau gosip gitu kan, lagi ngegosip nih, lagi seru nih, lu tahu nggak, itu yang tetangga yang sebelah tuh, yang tetangga sebelah, kenapa dia, gue dengar katanya ya suaminya pergi yang perempuan lain masih muda katanya. Terus udah gitu datang temennya yang baik nih, baru dengar firman nih, udah lu jangan suka ngomongin orang, ngegosip lu kerjaannya. Yang biang gosip bilang, ini nggak gosip, gue ngomongin fakta. Orang ada buktinya kok, kalau ngegosip kan ya nggak bener, ini kan fakta, kita lagi mengupas fakta. Terus muncul satu lagi yang so rohani, kan biar kita doain ya. Taruhan nama saya, siapa yang doain, nggak ada. Kita kalau ngegosip gitu kan, gosip tuh kan kayak makan rendang kan, dagingnya satu, bumbunya banyak. Kita kira daging, pas ditusuk kita makan lengkuas. Sebel banget saya udah kayak gitu tuh. Tahu gak kenapa sih Bu, saya mau nanya deh sama ibu-ibu deh. Ini kan saya ibu muda ya, saya mau nanya sama yang lebih senior daripada saya. Kenapa sih Bu kalau di rumah tuh kadang-kadang kaleng biskuit, udah mau kita ambil, ternyata isinya benang jahit. Kenapa sih Bu? Atau enggak ini nih, kalau kita dari luar, lagi gerah, panas, ibu gitu ya Bu ya? Kita dari luar nih gerah, panas, buka kulkas, kirain Coca-Cola. Udah kita ambil es batu, pas kita tuang ternyata cukom pempek. Itu kenapa ya? Kita balik lagi, tadi kenapa kita jadi ngomongin ini? Kita balik lagi. Ngomongin orang. Orang yang suka ngomongin orang tuh gini nih. Kadang-kadang ya informasi. Jadi gini nih, kalau diterjemahkan, orang yang boleh diam dalam kemah Tuhan, ayat yang pertama tadi, siapa yang boleh diam dalam kemahmu? Orang yang boleh diam dalam kemah Tuhan, itu orang yang tidak menjadikan informasi sebagai alat kuasa. Suka gitu kan dalam pergaulan, siapa yang punya banyak cerita, kastanya paling tinggi dalam pergaulan. Kalau ngumpul, kalau gak ada dia gak seru, garing, basi, gak asik kalau gak ada dia. Kayak kasta dalam pergaulan tuh dinilai dari seberapa hangat dan akurat gosip yang dia bawa. Atau gak mengelola cerita buat kepentingan pribadi. Orang yang gak merasa berhak secara moral untuk menyebar aib orang lain. Terus kalau orang punya aib, emang kita berhak untuk ngomongin? Emang kita punya hak?
Kadang kita merasa berhak untuk ngomongin itu. Karena kita ngerasa polisi moral gitu. Supaya kita merasa lebih baik nih. Maka dalam Mazmur tadi, balik lagi, Mazmur 15 ayat yang ketiga. Dia bilang gini, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Belajar sedikit lagi ya, kata menimpakan cela pakai kata cerpah dalam bahasa Ibraninya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris reproach. Kata reproach ini dipakai untuk aktivitas ngulitin pohon. Atau petani kalau mau masuk musim gugur, dia tuh ngambilin buah-buahnya, daun-daunnya dikeringin sampai pohonnya sisa rantingnya doang. Dalam tanda kutip, mohon maaf, ditelanjangin. Nah, kata menimpakan celah pada tetangganya, secara literal itu artinya tukang nelanjangin hidupnya orang lain. Untuk tujuan supaya apa? Kadang kita tuh gini loh, kadang tuh kita ngomongin orang untuk memuaskan lidah kita. Untuk apa? Untuk kita merasa lebih baik daripada orang itu. Ya kan? Kita merasa kalau kita cerita gitu, kita ceritain sesuatu, ih anaknya mah parah banget, anaknya empatnya gak ada yang bener. Gue gak ngerti itu gimana caranya. Terus temennya nimpalin, iya ya padahal lu single parent, tapi bisa lu gedein anak-anak lu, hebat lu. Ya kan, dia emang gak bener aja jadi orang tua. Kenapa? Karena kita merasa lebih baik kalau kita ngebuka kesalahan orang lain. Kalau kita ngomongin kegagalan orang lain, kita ngerasa superior. Kita ngerasa lebih baik, kita ngerasa lebih benar, kita ngerasa lebih suci. Tapi firman Tuhan merebuke perilaku seperti itu. Saya pun ketika nyiapin khotbah ini, saya pun bertobat saudara. Bener deh, saya mah apa adanya sama saudara. It is what it is, you get what you see. Kita masih dalam perjuangan kita masing-masing kan. Saya juga kayak pakai cermin depan saya gitu. Saya masih suka gitu gak ya? Siapa ya orang yang suka saya omongin ya? Kadang gak pengen ngomongin, tapi kalau ada orang lain bawa cerita, seru lagi ceritanya gitu. Pengen gak denger tapi seru lagi. Kita kadang gitu kan, mau bertobat tuh gue gak mau gosip lagi Tahu-tahu temen sebelah datang, kita mau pura-pura sibuk main handphone, tapi seru banget lagi ceritanya gak tahan lagi. Emang ibu-ibu biasanya ketawa nih, gak apa-apa bu, kita sama-sama perempuan mantap. Orang yang hidup terhormat tuh sadar kalau reputasi seseorang adalah miliknya mereka yang berharga. Jadi mereka tidak mau mencuri itu, merampok itu dari mereka. Saudara, ingat kejadian ketika Nuh, dia minum anggur sampai mabuk. Saya minta izin waktu sedikit lagi ya Bu Felicia, boleh ya? Ketika dia minum anggur sampai mabuk, terus kemudian dia telanjang. Alkitab bilang anaknya Ham melihat, dia melihat aurat ayahnya. Lalu dia ngapain? Diceritain. Dia melihat ayahnya dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang memalukan, dalam ketelanjangannya. Dia melihat itu, terus dia omongin sama dua saudaranya. Tapi bagaimana dua saudaranya meresponi ketelanjangan ayahnya? Sem dan Yafet. Dia memilih untuk dia ambil kain pada bahu mereka, kemudian mereka jalan mundur. Kenapa? Karena mereka gak mau lihat ketelanjangan ayahnya. Terus kemudian yang mereka lakukan, mereka bentangin kain, mereka tutup aurat ayahnya. Responnya Ham adalah respon of dishonor. Tidak memberikan rasa hormat, respon yang tidak terhormat. Dia lihat, dia tahu lagi lemah, dia tahu lagi hancur, dia tahu lagi di titik yang gak baik, yang memalukan, dia omongin. Tapi responnya Sem dan Yafet adalah response of honor. Dia tutupin, dia menjaga kehormatan ayahnya. Saya akan tutup dengan ini, teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Saya akan tutup dengan ini. Saudara ingat peristiwa ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang tertangkap basah berzina? Ya. Menarik sekali Alkitab menegaskan kata perempuan ini tertangkap basah sedang berzina. Menurut hukum Musa, orang yang tertangkap basah berzina harus dirajam, dilemparin batu sampai mati. Orang-orang, warga, para ahli Taurat, bawa perempuan ini, Alkitab bilang dibawa ke bait Allah. Bayangin kontrasnya ya, seorang yang tertangkap basah melakukan perbuatan yang sangat memalukan, yang ganjarannya adalah hukuman mati, dibawa ke tempat yang suci, ke bait Allah. Yesus ada di sana. Tujuannya orang Farisi of course, pertama jelas untuk mencobai Yesus, untuk ngetes Yesus. Tapi yang kedua, mereka mau mempermalukan perempuan ini. Dibilang apa? Nih Yesus, kita dapat seorang perempuan tertangkap basah berzina.
tertangkap basah berzina. Jelas. Saya ngebayangin orang-orang pada masa itu, orang-orang Farisi yang bawa dia bilang, ini pezinah, ini perempuan gak benar, dia pelacur, dia mengkhianati pernikahannya, dia perempuan gak benar, dia perempuan yang tidak setia. Semua hal yang buruk di depan umum, di bait suci, disematkan kepada perempuan ini. Tapi bagaimana responnya Yesus? Yesus memilih untuk bungkuk, berjongkok, sambil nulis di tanah. Nulis di tanah kan gak mungkin begini kan saudara? Nulis di tanah berarti dia nunduk. Yesus memilih untuk nggak lihat. Saya bayangin kondisinya. Alkitab bilang tertangkap basah berzina. Berarti kondisinya, mohon maaf ya, mungkin dia bajunya mungkin nggak pakai baju, mungkin hanya ada sehelai kain yang nutup bajunya. Dan pada masa itu perempuan harus nutup rambutnya. Tapi perempuan ini karena rambut katanya kehormatannya perempuan. Saya yakin dia pasti nggak ada nutup kepalanya. Orang menyematkan title, stigma yang gak baik sama perempuan ini. Tapi setelah Yesus bilang, ya udah oke, fine. Kita ikutin hukum Taurat. Dimulai dari yang gak pernah bikin dosa, go, lemparin. Tapi kita tahu Alkitab bilang, satu persatu dimulai dari yang paling tua. Mereka pergi. Sampai terakhir gak ada satu orang pun. Lalu yang menarik, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10, Yesus bilang begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan. Buat kita orang Indonesia, mungkin kita gak merasa ada satu hal yang, ya terus kenapa? Kan emang perempuan dia. Bukan jadi-jadian, bukan bayem. Emang perempuan. Apa istimewanya dari kata-kata hai perempuan? Kata yang dipakai Yesus di ayat ini, ketika Yesus memanggil perempuan ini, hai perempuan, adalah kata gunai. Kalau ada, boleh ditampilin slide-nya? Ada slide-nya saya? Oh ya, ini dia. Oh, soal di situ. Oke. Gunai. Gunai ini adalah sapaan formal. Mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya mungkin padanannya yang paling dekat itu kayak madam, nyonya. Kita tahu bahwa panggilan nyonya, madam adalah panggilan hormat, terhormat. Bunda, nyonya, madam, panggilan terhormat. Kata ini, kata yang sama yang dipakai oleh Yesus ketika Maria ibunya di perkawinan di Kana. Di perkawinan di Kana, pengantinnya kehabisan anggur. Saya sedikit saudara, sedikit. Hal ini menjadi menarik kenapa? Karena gini, adatnya Yahudi, kalau mereka bikin acara, laki-laki dan perempuan gak boleh bareng. Dipisah, ada area laki-laki, ada area perempuan. Begitupun ibadah juga begitu. Sampai saat ini di tembok ratapan, bagian laki-laki, bagian perempuan itu dipisah. Di sinagoga mereka beribadah, laki-laki dan perempuan dipisah. Mirip sama saudara kita ya. Mereka dipisah, gak boleh gabung. Dalam pesta, mereka pun dipisah. Area laki-laki, area perempuan. Maria, jadi gini, orang yang mengadakan pesta perkawinan ini adalah keluarganya Maria. Kalau ada orang Batak di sini mungkin ngerti. Kalau ada acara pesta marhobas. Kalau ada orang Batak di sini, itu bagiannya boru. Boru itu anak perempuan. Jadi dari keluarga pihak perempuan yang nyiapin acaranya. Seksi repot deh, seksi sibuk deh. Bagiin makanan, siapin kain, semua segala macam. Bagiannya Maria. Jadi Maria yang mempersiapkan acara itu bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi hal yang dalam tanda kutip memalukan terjadi. Karena anggurnya habis. Maria yang nyiapin bingung, gimana nih? Dia tahu anaknya dapat melakukan sesuatu. Dia tahu anaknya can do something about this thing. Maka Maria menerobos masuk ke areanya laki-laki. Yang secara adat Yahudi, gak boleh dong. Siapa tuh perempuan? Kok masuk ke area laki-laki? Ketika Yesus melihat ibunya, Yesus juga pakai kata ini. Hai perempuan. Makanya kalau ketika kita baca ayatnya di Alkitab, kita pikir kok Yesus kasar ya? Manggil ibunya kok hai perempuan. Di otak kita kan kayak, woi cewek, ngapain lo di sini? Kita berpikir kok kasar banget Yesus sama ibunya. Tapi Yesus pakai kata ini, gunai. Apa urusanmu di sini? Kenapa Yesus menjaga kehormatan ibunya? Yesus gak mau ibunya tuh kayak, kok begini sih, kok masuk-masuk area laki-laki? Terus gimana kok bisa habis itunya anggurnya? Yesus menyematkan honor, kehormatan kepada ibunya. Dia panggil ibunya dengan panggilan gunai.
Dan panggilan yang sama yang Yesus pakai untuk ibunya, panggilan yang sama yang dia pakai kepada perempuan yang tertangkap basah berzina. Yesus mengembalikan kehormatan perempuan ini. Yesus gak panggil dia dengan dosanya. Orang-orang sekitar panggil perempuan ini dengan dosanya. But not with my Jesus. Yesusku panggil perempuan ini dengan panggilan hormat. Dia gak pandang dosanya. Dia gak panggil dosanya. Dia panggil dengan Gunai. Adakah yang menghukum engkau? Lalu dia bilang apa? Aku pun tidak. Go and sin no more. Dia penuh dengan mercy and grace. Dia bilang pergilah. Gambaran grace. Tapi dia sambung dengan jangan berbuat dosa lagi. Kasih karunia-Nya bukan buat dimain-mainin. Bukan berarti kita bisa go seenaknya kita. No. Yesus tetap pada kekudusannya. Dia penuh kasih, tapi dia juga Allah yang maha kudus. Pergi, gambaran kasih karunia-Nya, dan jangan berbuat dosa lagi. Gambaran kekudusannya. Kalau kita bilang kita sebagai seorang Kristen, apakah hidup kita telah mengikuti apa yang Yesus lakukan? Penuh belas kasihan sama orang lain. Sama orang yang bahkan seolah-olah menurut dunia tidak layak menerima pengampunan. Menurut standar dunia tidak layak untuk dikasihi. Menurut standar dunia tidak layak untuk dihormatin. Perempuan gak bener. Tapi Yesus tetap memandang perempuan ini dengan hormat. Mengembalikan kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Tidak mempermalukan dia. Dan memulihkan identitasnya. Sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup yang terhormat. Identitasmu di dalam Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Orang lain bisa melihat buahnya. Karena kita penuh dengan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk.